Assalamualaikum teman-teman. Nih lihat deh, aku masak apa? Ini daging ayam. Tuh, ini ayam ya, daging ayam. Sampai dikuruk-kuruk gitu. Dan ini sih, lihat kalian lihat, beda banget nasinya. Ya, nasinya agak ada berwarna begitu karena memang dikasih bumbu. Oke, bumbunya apa aja? Nanti saya kasih tahu sedikit bocorannya. Kesannya tuh ini apa? Bener-bener istimewa. Padahal ini biasa aja sih. Aku sambil masukin dulu ya. Saya pengen pakai ayam. Aku di sini. Kalian liatin aku bagaimana aku mempersiapkan makan malam aku ini, makan malam ya. Karena maksimal jam 6 itu udah nggak harus makan lagi ya. Jam 5 sih katanya, ini udah jam 5 lewat, cuy. Ini jam istirahat setelah aku beres kerja. Nggak kelihatan ya. Dan porsinya seperti apa suka-suka aku. Di bawahnya udah agak gosong dan ini hari ketiga, kalau nggak salah hari ketiga ya, kalau tidak salah ini hari ketiga. Karena ini hari ketiga, alasan aja, saya pengen pakai balung. Jadi ayamnya ini yang bagian enak, saya ada tulangnya ya, aku suka. Wow, dagingnya saya sengajain coel dikit tuh. Saya tinggalin dikit tuh dagingnya buat besok. Berhemat ya cuy, agak banyak ya, kebanyakan lah buat besok. Ini dikit lagi lah, udah banyak banget cuy. Oke, banyak sekali, sudah cukup. Ini saya masukkan lagi sekalian dihangatkan lagi. Oke, ditutup. Saya ini apa kayak diangetin lagi gitu deh. Sebentar, aku kasih lihat ke kalian. Aku tadi ngambil sedikit apa namanya, sambal terasi. Ini cocok ya dengan ini. Kalau sambal terasi itu cocok. Dan lihat ada apa tuh yang hijau-hijau, ini lenca. Ini lenca buat tambah-tambah sayurnya karena nggak ada sayur sih sebenarnya. Tuh lenca juga ya. Dan ini daging ayam. Kuy, makanannya kayak gini bangga kuy. Cocok nggak sih, tradisional? Dan tradisional bukan sih ini, kayak nasi kebuli gitu ya, pakai daging kayak gitu-gitu. Dan nggak mampu beli nasi kebuli, bikin sendiri ya kayak gini. Nasi kebuli kampung. Akulah yang kampungnya aku ya. Oke, jadi nasi kebuli pakainya daging, harusnya daging. Tuh, cocok nggak sih dengan lenca? Cocok aja sih karena ada sambal terasinya ya, dan ini gurih. Nanti saya kasih bocorannya deh, apa aja loh ininya, bumbunya, biar kalian mungkin pengen cobain apa yang saya rasa ini. Nah teman-teman, kalau kalian pengen ngelihat, ini agak digelapin dikit. Ini AMOLED ya, karena saya pakai Samsung yang ada AMOLED-nya, sistem AMOLED-nya. Dan ini kayak apa ya, ini lucu banget sih, kayak yang mahal tuh apa sih, kacang polong atau apa sih namanya. Dan aku suka yang itu, kacang itu ya, cuman karena mahal saya nggak mampu kebeli, jadi pakainya lunca. Dan bukan mahalnya sih, saya nggak tahu belinya di mana. Kacang polong yang saya tahu itu agak mahal harganya. Jadi penggantinya lenca, mirip-mirip lah ya. Kacang polong atau apa sih yang suka di hajatan gitu, dan cukup mewah ya penyajiannya menurut aku, dan itu jarang banget ada. Sekalinya aja ada itu di apa, menu-menu tertentu, dan kadang-kadang di acara-acara orang-orang kaya kalau nggak salah ya. Dan aku mungkin pernah sekali kalau nggak salah ngerasain, dan itu enak banget ya. Ini pengganti kacang polong, lenca. Kacang polong ya namanya, yang mirip-mirip kayak gini, hijau. Nah ini pun kalau kalian AMOLED gitu kan, kalau misalnya pengen kelihatan ini agak digelapin dikit, tapi resikonya wajah gue makin gelap tapi jatuhnya manis. Oke, aduh, ini apa, unfaedah gitu ya ngomongnya. Udahlah, nggak apa-apa. Yuk, sambil jalan saya akan ngasih tahu ke kalian apa aja bumbunya. Tuh lihat, jujur aja ini syuting saya yang kedua tentang makanan ini. Ini sambal terasi enak banget cuy. Kita coba ya pakai ayam. Aku cerita sekalian curcol sama nasinya. Lenca lah, taruh lenca di sini, tradisional plus cocol dengan sambal terasi. Aku udah ngeces dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau dibilang nasi kuning, nggak terlalu kuning. Nggak terlalu kuning ya, ini nasinya nggak terlalu kuning. Nah, kalau agak gelap gini kan kelihatan nasinya ya. Oke, coba diterangin dikit ya. Nasinya bias juga kan, tapi kalian lebih cerah lihat akunya. Tidak apa-apa kan, sambil jalan kita makan sambil ngobrol. Nah sekarang kalau udah diterangin gini, kita ngobrol. Bahan-bahannya seadanya bahan. Jadi ini bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, ada jahe, saya pakai jahe. Terus ada serai juga. Saya serainya nggak ditumbuk ya, saya sebenarnya nggak halus-halus banget sih, cuman kayak chopper manual yang ditarik itu kan agak kasar ya. Jadi kayak dicincang lah, kalau kalian nggak punya chopper juga dicincang serainya. Dan bumbu-bumbu lain juga, kalau nggak punya ulekan cincang aja. Serai, bawang merah, bawang putih, jahe. Sebenarnya kalau kalian punya kayak apa ya, kemiri, aku ada tapi aku lupa, aku nggak pakai. Makanya saya bilang juga bumbunya seadanya. Dan kalau udah pakai ayam itu udah enak lah jatuhnya, gurih jatuhnya. Dan ini ditambahin garam ya cuy ya, masaknya tambah garam. Bismillahirrahmanirrahim. Lada jangan lupa ya. Kalau nggak ada salah satunya nggak masalah, kalau nggak ada semua juga nggak masalah. Cukup ini dengan garam ya. Ada salam, saya kasih salam, daun salam. Tapi karena nggak ada ya aku nggak pakai. Kalau nggak salah saya nggak pakai daun salam ya, lupa lagi. Saya minta ke penjualnya sedikit, cuman kayaknya lupa masukin atau gimana ya. Soalnya saya dari tadi nggak nemu, dari kemarin, ini udah hari ketiga kalau nggak salah, nggak nemu daun salam. Berartinya kemungkinan nggak pakai daun salam, saya lupa masukinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ini yang bikin gurih. Sebenarnya bisa langsung dimasukin semua ya, nasi dengan bumbu-bumbunya sama ayamnya, jadi nanti tetap matangnya barengan. Tapi aku waktu masak ini dulu dengan bumbu-bumbu tuh dimasak, termasuk garam saya masukin. Karena aku juga pengen pakai kuahnya, perlu kuahnya buat rebus sayur bayam waktu itu. Jadi sekalian lah, kan juga pada saat mendidih, dimasak mendidih terus dicampurin ke apa namanya, berasnya, cepet kan karena udah mendidih, tinggal dipanasin lagi gitu. Pada saat masih mendidih kan, jadi cepet matangnya gitu jatuhnya, jadi enak. Tapi ini agak didiemin sebentar sih tadi, jadi agak ngembang gitu ya. Pada saat sudah dimasukkan air panasnya, air rebusan ayam dan bumbunya itu, aku kan masih harus nunggu rebusin sebentar sih, bayam doang paling 1-2 menit ya, udah cukup lah, layu langsung dimatiin, baru saya bisa masak nasi. Karena nggak bisa berbarengan, khawatir ngejepret gitu loh. Walaupun kayaknya kalau dimasak berdua kadang-kadang berbarengan juga, kadang-kadang nggak jepret. Saya khawatirnya tiba-tiba ngejepret aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngejepret itu maksudnya listriknya nggak kuat ya. Gitu cara masaknya cuy, saya nggak ngeliatin, enggak. Dan ini iya pakai kunyit, lupa. Kunyitnya saya kasih sedikit, makanya nggak kelihatan ya sama kalian tuh, nggak terlalu kuning, nggak terlalu kuning cuy. Bahkan ada kuning-kuning itu nggak nyebar kuning-kuningnya, karena mungkin pada saat masak aku nggak terlalu banyak ngaduk, jadi nggak rata kuningnya. Bagian sini kuning, sebelah sini nggak terlalu. Enak banget, enak. Ini kalau buat hajatan, wah nggak malu-maluin. Kalau ada acara nggak malu-maluin. Secukupnya garam kasih ya, kalau perlu dicicip lah. Kalau terlalu gurih, bukan terlalu gurih, terlalu asin khawatirnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambal terasinya enak banget, cocok ya dipakai buat ini, malah makin gurih jatuhnya, cocok banget. Ini udah gurih nasinya. Ini kunci kalau misalnya kalian jualan nasi uduk atau nasi kuning pengen gurih, kaldu ini, kaldu ayam tambahin, enak banget pokoknya, gurih jatuhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalian masak sendiri, wah udah berkualitas lah masakanmu. Kalau nasinya terlalu banyak, pernah saya masak mirip-mirip gini juga, nasinya terlalu banyak, kadang-kadang nggak terlalu apa ya, nggak matang, sebagian itu masih kayak beras bentuknya. Kayaknya pengaruh agak direndam beberapa menit itu pengaruh loh, agak ngembang sendiri dianya, baru dimasak ini rata matangnya. Enak banget, dan beda banget ininya apa, seger banget ini terasinya. Saya tahu cara masak sambal matah yang sedap, fresh, enak. Kangen. Udah pernah masak sih beberapa waktu sebelum ini, nggak lama, sambal matah pernah bikin lagi. Sempet nyetok, habis tapinya. Mungkin harus bikin lagi, bisa. Selama masih ada sambal, saya nggak rewel makan ya. Lauk seadanya aja aku, kalau katakanlah tempe doang plus sambal, lauknya udah masuk. Sekalipun tahu yang aku nggak begitu gimana banget tahu ya, bisa masuk kok asalkan ada sambal. Hatta nggak ada sambal, adanya sayuran doang, itu pun cuma direbus dengan sambal doang, aku bisa makan doyan. Karena aku nggak begitu doyan sayur ya, intinya sebenarnya nggak suka, sekarang udah mulai suka sih. Dulu susahnya minta ampun. Udah habis. Buktinya nggak pakai kemiri, enggak, enak kok ini, gurih. Kayaknya garamnya agak kurang, nggak terlalu berasa, tapi enak. Ini gurih udah, karena ya ini kaldunya itu berasa banget. Saya masak nasinya berasnya dikit kasihnya, artinya apa ya, kental gitu loh. Kaldunya kan artinya wah optimal banget, karena nasinya sedikit saya masaknya, berasnya masak sedikit. Pernah masak banyak banget sampai nggak matang gitu ya, kebanyakan bahkan dibagi dua. Jadi sekarang aku udah tahu caranya, enak banget. Aku suka kayak daging lunak gitu ya, yang lunak ini aku suka. Ya itu aja, ini nanti paling digigitin
off kamera. Itu aja ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, saya terus belajar, kita semua harus belajar. Sayang banget kalau kalian sekarang mulai kendor, lupa Tuhan. Sayang banget, kesempatan kalian sekarang udah bangkit lagi. Kalian bangkit lagi, ayo kita bareng-bareng bangkit lagi. Yang amoral, yang tidak punya akhlak, yang udah bejat sekalipun, kalian tidak akan selamanya hidup. Kalau tidak tobat sekarang, nunggu kapan? Nunggu mati, nunggu orang-orang yang kalian zolimi berdoa, ya Allah jangan sampai nih orang dapat hidayah, jangan sampai seperti itu. Karena kalian nggak tahu doa apa yang terkabul oleh Allah akibat kejahatan kalian. Itu doa gampang banget diijabah Allah karena kezoliman kalian ke orang itu. Dan orang yang kalian zolimi berdoa akan diri kalian, yang namanya merasa dizolimi, tersakitin, penderitaan yang dia rasakan sangat berat, kemudian berdoa sama Allah. Kalau nggak salah Allah pernah berjanji bahwa doa orang yang terzalimi itu bakalan diijabah. Hati-hati ngezolimin orang, oke? Ya, gue kasih tahu aja, karena bisa jadi lu kayak yang nyantui gitu loh, haha hihi, ngerjain orang, zolim ke orang, gampang banget ngejolimin orang itu. Ciri Allah itu nggak suka sama lu sebenarnya, kadang-kadang tidak sayang sama lu tanpa lu sadari. Lu dibiarkan liar, bebas melakukan sesuka hati lu tanpa hidayah. Rugi besar coy. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tauhid.